Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Bertemu kembali di YouTube channel Ibu Guru. Mari kita belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Ayo kita siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati peta daerah Papua, siswa dapat menuliskan keunikan daerah Papua. 2. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat suatu daerah. 3. Dengan kegiatan berdiskusi tentang cerita fiksi, siswa dapat menuliskan isi cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menemukan cerita fiksi, siswa dapat menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan mencoba melakukan gerak tari, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah. Pembelajaran 6. Amatilah peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Pernahkah kamu membaca cerita rakyat Papua tentang burung cendrawasih? Bacalah bacaan berikut. Ayo membaca asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweya. Kweya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweya tidak menyukai Kweya. Mereka menjebak Kweya sehingga ia tersesat di hutan. Kweya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Ia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kweya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kweya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweya berbohong bahwa Kweya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kweya tidak percaya. Ibu Kweya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kweya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. Bu, Kak Kweya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kweya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu, ibu harus mencari Kweya, sahut ibu Kweya. Ibu Kweya segera pergi ke hutan. Ia berjalan tanpa kenal lelah, sambil terus memanggil-manggil nama Kweya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kweya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kweya. Ibu Kweya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kweya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweya mengikuti Kweya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweya. Dalam sekejap, ibu Kweya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kweya. Adik-adik tiri Kweya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Kweya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan mengenai cerita fiksi di depan. Apa isi dari cerita fiksi di depan?
Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada tempat di bawah. Ayo berlatih. Masih bersama kelompokmu pada kegiatan sebelumnya, carilah cerita fiksi selain yang ada dalam buku ini. Kemudian bacalah cerita fiksi yang telah kamu temukan. Tuliskan judul, isi, beserta tokoh-tokoh yang ada dari cerita fiksi tersebut. Tuliskan pada tempat berikut. Contoh, kisah 4 Raja. Adik-adik bisa mencari kisah-kisah melalui Google atau buku dongeng. Lalu, tulis judulnya, contohnya kisah 4 Raja. Kemudian isi cerita, contoh cerita tersebut mengisahkan asal-usul nama daerah Raja Ampat di Papua dan tuliskan tokoh-tokohnya, yaitu sepasang suami istri, War, petani, Dohar, Muhammad, Pintolu, dan pemuda dari desa lain. Unsur apalagi yang menjadikan Papua daerah unik? Ya, Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia berupa tarian dan lagu daerah, yaitu tari perang dan lagu apuse. Tarian tradisional satu ini merupakan tarian perang yang berasal dari daerah Papua Barat. Namanya adalah tari perang. Apuse. Lagu apuse di atas dapat digunakan untuk mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Ayo mencoba melakukan gerak tari dengan iringan lagu apuse. Gerak 1 yaitu syair lagu Apuse Kokondao Yarabe Sorendoreri. Gerak A, kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan, melangkah ke samping kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Gerak B, kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Gerak kedua, berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai berbentuk lingkaran. Pada saat syair lagu Uflenso Baninema Baki Base. Gerak 3 yaitu kedua telapak tangan ditepukan di samping kanan dan kiri paha. Gerak B-nya, tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kiri. Syair lagu Apuse Kokondao Yarabe Sorendoreri yaitu gerak A, kedua telapak tangan ditepukan ke samping kanan dan kiri paha. Lalu gerak B-nya, tangan kiri diluruskan ke depan, tangan kanan diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kanan. Berikutnya gerak keempat, berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran pada saat syair lagu Uflenso Baninema Baki Pase. Lalu gerakan kelima, berjalan berputar ke kanan secara lambat. Dilakukan sampai membentuk lingkaran syair lagu Arafabe Aswara. Berikutnya gerak ke-6, pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri, ke arah badan dan pandangan ke depan. Dilakukan pada saat syair lagu Fuad. Gerak 7, berjalan berputar ke kiri secara lambat. Dilakukan sampai membentuk lingkaran pada saat syair lagu Arafabe Aswara. Terakhir gerak ke-8, posisi diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, arah badan dan pandangan ke depan. Dilakukan pada saat syair lagu Khwar. Ayo mencoba. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. 3 anak memperagakan gerak tari dan kedua anak bernyanyi lagu apuse. Peragakan satu persatu gerak tari pada gambar di depan. Kemudian padukan dengan syair lagu apuse. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu sesuai.
Setelah kelompokmu menguasai gerak tari diiringi lagu Apuse, tampilkan di depan kelas. Ayo renungkan, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan secara berkelompok? Adik-adik kelas 4, apabila ada pertanyaan, tulis di kolom chat ya. Dan selamat melakukan gerakan tarian lagu Apuse. Sekian materi tema 8, subtema 2 pembelajaran 6. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.